Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam kekasih hati kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Melalui sabda ini baginda Nabi Muhammad sedang memotivasi kita untuk mencintai ilmu pengetahuan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad bersabda, kun 'aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun khamisan fatahlik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini berbicara tentang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 perintah dan ada 1 larangan dari Nabi Muhammad. Perintah yang pertama adalah kun 'aliman. Rasulullah memerintahkan, wahai umatku, jadilah kalian menjadi orang yang alim, menjadi orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang banyak. Di sini Rasulullah memotivasi kita untuk menjadi orang yang pakar di bidang tertentu. Kalau dia pakar di bidang ilmu agama, maka kita panggillah dia orang yang alim ulama. Begitu pula dengan pakar-pakar di bidang-bidang yang lainnya. Apa bidang kita? Apakah itu kebidanan? Apakah itu pertanian, perkebunan, peternakan? Atau bidang kedokteran, keperawatan, akuntansi, manajemen, apapun itu, maka Nabi Muhammad mengatakan kun 'aliman, jadilah orang yang pakar, sampai-sampai tidak ada lagi yang lebih pakar daripada kita. Nabi menginginkan umatnya ini adalah umat yang cerdas, umat yang rajin membaca, umat yang rajin menelaah, umat yang berilmu pengetahuan. Mengapa? Karena perintah yang pertama turun firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Ketika perintah baca itu turun, artinya kita diperintahkan untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Bukankah di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Mujadalah, Allah katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum
ta'ala akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan meninggikan kedudukan orang-orang yang berilmu. Dan ternyata seperti itulah kenyataannya jamaah. Orang yang berilmu, dia memiliki kompetensi, dia memiliki kekuatan fisik, kekuatan ilmu, maka orang itu akan diamanahi pekerjaan yang terbaik. Tampek batanyo, tampek baiyo. Maka inilah perintah yang pertama. Kun aliman, jadilah orang yang banyak ilmunya, pakar di bidang tertentu. Yang kedua, perintah Nabi Muhammad, jika sekiranya kita tidak bisa menjadi orang yang pakar kaum muslimin, au muta'alliman, perintah yang kedua adalah jadilah orang yang senantiasa menuntut ilmu. Menuntut ilmu di sini maknanya adalah kita dituntut menjadi orang yang setiap hari belajar ilmu pengetahuan. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menjadi seorang penuntut ilmu? Karena menuntut ilmu itu tentu saja kewajiban setiap orang yang beriman kepada Allah. Karena penuntut ilmu adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap derap langkahnya akan diganjari oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Anak kita, cucu kita, keponakan kita yang sedang belajar hari ini, baik di tingkat TK, SD, SMP sampai jenjang doktoral sekalipun, mereka digelari dengan penuntut ilmu, apapun bidang yang sedang mereka pelajari. Maka Nabi Muhammad memberikan kabar gembira kepada penuntut ilmu bahwa sesungguhnya wa innal malaikah la tadau ajnihataha, sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka di bawah kaki para penuntut ilmu. Mengapa? Karena malaikat senang sekali kepada penuntut ilmu. Anak kita, kemenakan kita yang sedang menjadi penuntut ilmu saat ini jamaah, ketahuilah sesungguhnya ikan-ikan yang berada di lautan, semut-semut yang kita lihat, tumbuhan, pepohonan apapun itu, mereka semuanya beristighfar untuk para penuntut ilmu. Betapa agung dan mulianya mereka. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana sekiranya jika kita tidak ada lagi kesempatan untuk setiap hari belajar ilmu pengetahuan? Maka Nabi SAW perintahkan kita yang ketiga, al-mustami'an, jadilah orang yang mendengarkan ilmu. Itu artinya melalui perintah ini, Nabi secara tidak langsung menyampaikan kepada umatnya, datanglah ke kajian-kajian ilmu, datanglah ke pengajian. Kalau tidak bisa setiap hari, 2 kali sepekan, 1 kali sepekan, yang penting kita luangkan waktu bersengaja untuk datang ke majelis ilmu. Maka kami mengajak jamaah untuk tidak menjadi orang yang banyak alasan. Ketika diadakan pengajian itu di subuh hari, dia beralasan bahwa di pagi hari sangat dingin. Ketika pengajian kita adakan ba'da maghrib, dia beralasan dia tidak bisa hadir karena ba'da maghrib adalah jadwal makannya. Diadakan pengajian ba'da isya, dia juga tidak bisa hadir karena ba'da isya adalah jam istirahatnya.
Diadakan kajian di suatu tempat, dia beralasan jauh katanya. Diadakan kajian itu pada hari Ahad, pada hari Minggu, dia beralasan itu jadwal olahraga saya. Jika kita terus beralasan seperti itu kaum muslimin, kapan kita akan dekat dengan ulama? Kapan kita akan dekat dengan ilmu? Bukankah di pengajian itulah hati kita akan disirami dengan firman-firman Allah? Di pengajian-pengajian itulah telinga kita akan lebih sering mendengar keindahan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kaum muslimin, kita betul-betul luangkan waktu untuk datang ke kajian ilmu, ke majelis taklim. Kita luangkan waktu. Jangan menunggu waktu yang luang, tapi luangkanlah waktu kita. Al mustami'an, kata Nabi. Jadilah orang yang mendengarkan ilmu. Ilmu berada di majelis ilmu itu sendiri. Yang keempat kaum muslimin, apa perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Au muhibban, jadilah orang yang mencintai ilmu dan orang yang mencintai para penuntut ilmu. Melalui perintah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berjihad dengan harta yang kita miliki. Kalau tidak bisa menjadi orang yang alim, tidak bisa pula menjadi penuntut ilmu setiap hari, tidak pula punya waktu untuk datang ke kajian ilmu, maka berjuanglah dengan hartamu. Hadirkan fasilitas-fasilitas untuk mereka yang belajar. Tidak mesti dengan angka atau bilangan yang banyak, dengan uang 10 ribumu, dengan uang 100 ribumu, dengan uang 1 jutamu. Hadirkan fasilitas untuk mereka yang sedang belajar. Karena ketika engkau memberikan fasilitas-fasilitas mendukung kegiatan pendidikan, maka pahala yang didapatkan oleh guru, pahala yang didapatkan oleh penuntut ilmu, itu juga diberikan oleh Allah kepada kita yang memberikan fasilitas itu sendiri. Ustaz, bukankah tempat sekolah itu sudah banyak sekarang Ustaz? Betul, sudah banyak, tapi perlu kita perbanyak. Anak-anak kita membutuhkan tempat belajar. Mereka membutuhkan kelas yang nyaman untuk belajar. Dan berapa sekolah yang sedang membutuhkan dan menanti pertolongan dan bantuan dari kita. Maka Nabi Muhammad SAW sedari dulu mengingatkan kita. Yang pertama Nabi perintahkan, jadilah orang yang berilmu pengetahuan, menjadi seorang yang pakar di bidangnya, atau penuntut ilmu, mengikuti jenjang dari tingkat paling bawah sampai tingkat paling akhir, atau orang yang mendengarkan ilmu datang ke kajian. Yang keempat Nabi perintahkan, berjihadlah dengan hartamu, bantu mereka yang sedang belajar. Inilah 4 perintah Nabi yang disampaikan melalui hadis ini. Pada yang kelima Nabi SAW memberikan 1 larangan. Wala takun khamisan fatahlik. Janganlah kalian menjadi orang yang kelima. Kalau kalian menjadi orang yang kelima, maka kalian akan celaka, akan binasa, akan rugi dunia akhirat. Apa itu orang yang kelima? Sudahlah dia tidak berilmu, tidak pula mau belajar, tidak mau datang ke kajian ilmu, pilih pula ke orang yang sedang belajar. Ini adalah orang yang kelima. Orang yang kelima ini adalah tipe orang binasa, orang yang celaka. Dia jauh sekali dari ilmu pengetahuan. Bahkan dia tidak mempedulikan para penuntut ilmu yang sedang membutuhkan uluran tangan mereka.
Maka dari hadis ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita belajar ternyata Nabi Muhammad SAW menginginkan kita selaku umat beliau untuk mencintai ilmu pengetahuan. Anak kita yang sedang belajar, kita berikan bantuan, semangat, dorongan terbaik kita. Agar apa? Agar mereka bisa menjadi orang yang banyak ilmunya, agar mereka lancar belajarnya. Dan janganlah kita menjadi orang yang kelima, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, karena orang yang jauh dari ilmu, tidak mau datang ke kajian, hanya mengandalkan khutbah Jumat semata, itu pun dia tertidur ketika khutbah. Dia jauh sekali dari ilmu dan tidak pula mencintai para penuntut ilmu, membenci para orang yang memiliki ilmu. Ini adalah orang-orang celaka, orang binasa, dan Nabi melarang kita untuk menjadi orang yang seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk terus belajar hingga hembusan nafas terakhir kita, dan mudah-mudahan doa kita Allah cabut nyawa kita, ruh kita ketika kita sedang menuntut ilmu di jalannya. Kita tutup kajian kita, kultum kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala yang kurang dan salah kata. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.